Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dalam resensi buku. Ya, hari ini kita resensi buku tentang Tionghoa dalam pusaran politik. Ya, ditulis oleh Beni Setiono. Buku sangat tebal, ya sekitar 1130 halaman. Jadi biasanya buku itu kan hanya tebal itu ya sekitar 300 atau 200 halaman itu ya. Ini kira-kira ya 3 buku 4 buku lah ya. Kenapa sangat tebal? Karena buku ini menceritakan runtutan peristiwa Tionghoa dalam politik Indonesia mulai tahun 1200-an ya, yaitu mulai dari Singosari sampai awal 2000 atau awal reformasi. Jadi hari ini kita bahas tentang bagaimana kisah awal mula Cina datang ke Singosari. Nah, ini sangat menarik ya, karena tidak seindah yang kita bayangkan. Cina banyak menguasai ekonomi di Indonesia, ini memang berawal dari sangat lama ya. Nah, kalau kita lihat awal di Singosari tidak indah karena diawali dengan potong kuping oleh dinasti Ming ya. Tentaranya diutus ke Singosari, kemudian sampai Singosari ya mungkin bertentangan dengan Kaisar Singosari waktu itu ya, Kertanegara. Nah, kemudian sampai potong kuping. Biasanya kan hanya marah-marah atau tidak menerima atau bagaimana. Tapi sampai potong kuping itu artinya benar-benar kemarahan sangat luar biasa. Artinya Raja Singosari itu tidak terima kedatangan Cina, membawa pasukan, kemudian ya kurang baik hubungannya. Nah, akhirnya potong kuping. Saya bacakan sebuah alinea. Pada tahun 1293, Raja Kubilai Khan memerintahkan Gubernur Hokian untuk mengirim Sihpi, Ilkemese, dan Kaohsing memimpin tentara untuk menekan Jawa. Sebesar 20.000 orang tentara direkrut dari Hokian, Kiangsi, dan Hukuang. Mereka juga diperintah untuk membujuk para komandan yang akan memimpin 1.000 kapal yang dilengkapi dengan perbekalan untuk setahun pelayaran dan 40.000 batang perak. Kaisar juga membekali 10 batch kulit semacan, 40 batch emas, dan 100 batch perak bersama 1.000 helai kain sutra dengan sulaman emas sebagai persiapan pemberian tanda jasa. Nah, itu jadi membawa tentara 20.000 orang tentara. Ini kan sebuah perjalanan yang sangat besar dengan perbekalan yang sangat banyak sekali. Nah, ketika Ilkemese dan para perwira lainnya menghadap Kaisar untuk melaporkan persiapan ekspedisi, Sang Kaisar berkata, "Ketika kalian tiba di Jawa, kalian harus menyatakan dengan tegas kepada tentara dan rakyat di negara tersebut bahwa Kekaisaran Dinasti Yuan sejak lama telah membina hubungan yang baik dengan saling menukar utusan, tetapi kemudian mereka akan memotong utusan Kaisar." Ya, telah memotong muka, itu maksudnya memotong telinga itu. Dan kalian datang untuk menghukum perbuatan tersebut. Ya, intinya adalah dari peristiwa tersebut, ya Kaisar itu terus mendatangi lagi untuk mengapa terjadi pemotongan. Nah, itu ya mungkin hubungannya tidak baik. Ya, tidak mungkin seorang raja kedatangan tamu kemudian memotong telinga. Itu kan mesti ada bahasa Jawanya itu kurang ajar.
tidak punya sopan santun atau tidak punya rasa empati kepada tuan rumahnya. Karena kita tahu bahwa kerajaan Singosari waktu itu ya super powernya Indonesia ya. Nah, itu memang Cina dalam bahasa Jawa kurang ajar gitu ya. Ya mungkin dan lain sebagainya sampai membuat sang kaisar atau kalau dalam bahasa Jawa kerajaan ya utusan Mongol itu dan rombongannya ditolak ya. Itu cara menolaknya ya potong kuping ya gitu. Nah, itulah yang membuat mungkin harus direvisi utusan-utusannya ke Indonesia waktu itu ya. Ya, waktu itu ya ke Singosari. Nah, kemudian zaman berubah ya. Orang Cina ya kemudian berpikir, wah, dengan kekerasan tidak berhasil. Maka dengan kehalusan, yaitu orang Tionghoa menyebarkan Islam di Jawa. Nah, waktu itu orang Tionghoa itu banyak yang beragama Islam juga, yaitu diutusnya Sampokong. Nah, jadi pasang surutnya hubungan Indonesia dan Cina itu begini. Sampai sekarang pun ya ada orang-orang Cina yang ikut membantu perpolitikan Indonesia, ada yang orang-orang Cina yang menjadi pengganggu perpolitikan Indonesia. Gitu ya. Nah, pada tahun 1405 Laksamana Cheng Ho terlebih dahulu singgah di Samudra Pasai memenuhi Sultan Zainal Abidin Bahian Shah untuk membuka hubungan politik dan perdagangan. Pada 1407 Laksamana Cheng Ho mampir di Palembang dan menumpas para perampok Hokian dan membentuk masyarakat Tionghoa Islam yang pertama di Nusantara. Jadi justru ini sangat menarik sekali karena kita tahu ya warisan Cheng Ho mulai dari Palembang kemudian sampai Tuban, kemudian di Kudus, kemudian di Welahan, kemudian di Semarang yang menjadi pusat pariwisata ya, yaitu di Sampokong. Nah, inilah pasang surut ke Indonesia bahwa orang Cina itu ya mempunyai dua sumber. Kalau Kublai Khan itu mengutus para tentara ke Singosari, kemudian kalau Cheng Ho masa Demak, ya, berarti sudah mengutus para pedagang yang di situ ada yang beragama Islam campur-campur, tapi Cheng Ho-nya sendiri disinyalir beragama Islam. Kami bacakan lagi. Untuk menghormati Laksamana Cheng Ho di Semarang dibangun kelenteng Gedung Batu atau Sampokong yang konon asal sebuah masjid. Bagi orang-orang yang pernah mengunjunginya akan terasa unik karena kelenteng yang diziarahi baik oleh orang Tionghoa atau orang Muslim Jawa. Di kelenteng Sampokong tersebut juga terdapat jangkar kapal yang konon adalah jangkar milik Cheng Ho. Jangkar tersebut oleh orang yang mempercayai disembah atau sembahyang atau ya dikeramatkan di dekat gua kelenteng Sampokong. Nah, itu memang disebut dengan orang Jawa itu cara menghormatinya adalah dengan cara kalau bisa disembah atau bisa diberi sesaji atau apa, itu memang ada jangkar di sana ya. Kalau di Kudus ada namanya Kiai Telingsing, jadi Jalan Kiai Telingsing itu berdekatan dengan Masjid Menara Kudus. Jadi sebelum masuk Menara Kudus itu ada kelenteng, kemudian masuk Masjid Menara Kudus. Jadi memang ada hubungannya dengan saat itu. Jadi memang
masa 1400, masa Demak itu Cheng Ho memimpin perdagangan mulai dari Palembang, kemudian di Jawa mulai dari Tuban, Lasem, Kudus, sampai dengan Semarang. Nah, itulah pasang surut masa dulu. Tidak bisa dikatakan orang Cina jahat, orang Cina baikan, ya memang tergantung pada ranah apa dilakukan gitu ya. Nah, kalau sekarang jadi rame, ya, itu mungkin ada, ya, nggak tahu itu terah Genghis Khan atau terah Cheng Ho, itu bisa dimengerti kenapa ditolak. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya tidak menolak orangnya, tapi menolak kegiatannya. Jadi ada peristiwa Singosari yang dipotong kupingnya, ada peristiwa Cheng Ho yang disambut gegap gempita, bahkan dibangunkan tempat-tempat peribadatan. Ya, kalau kita lihat ya, mulai dari Lasem, mulai dari Tuban, kalau dari timur ya, mulai dari Tuban, Lasem, Kudus, Welahan, Semarang, itu semuanya berdampingan, masjid dan wihara. Itu kan suatu bukti peninggalan yang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa Islam dan Cina itu berdampingan. Nah, ini bagus ini ya, peristiwa Cheng Ho ini cukup bagus untuk membuktikan bahwa hubungan Islam Cina yang bercampur dengan agama lain dan Jawa itu juga berhubungan dengan agama lain, tidak ada kaitan sama sekali, terjadi pemberontakan, terjadi rusak-rusakan, terjadi bakar-bakaran, terjadi, nah ini berdampingan. Nah, ini saya bacakan lagi. Masjid Agung Demak yang sangat terkenal karena salah satu soko gunanya terbuat dari potongan kayu yang disusun secara akurat, soko tatal, ternyata menggunakan teknologi pembuatan jung, kapal niaga Tiongkok dari dinasti Ming yang terbuat dari kayu. Padahal arsitektur Hindu atau Buddha di India adalah teknologi batu yang disusun seperti candi-candi, banyak terdapat di Jawa. Menurut Babat Tanah Jawi, Sunan Kalijogo bersama Wali Songo lainnya dengan mempergunakan kesaktiannya membangun Masjid Agung Demak yang terkenal tersebut hanya dalam satu malam saja. Ini kisah mistisnya. Tetapi yang terpenting di sini adalah ketika membangun soko masjid, soko itu tiang yang sangat besar dari kayu, dan kayu itu tidak kayu utuh. Jadi salah satu soko masjid Demak itu tidak kayu utuh, kayu, kalau dalam bahasa Jawa tatal itu potongan-potongan kayu, kemudian tersambung-sambung. Itu adalah menggunakan teknologi ya dari Cina juga, ya, menggunakan pemikiran ya seperti membuat kapal Tiongkok dari dinasti Ming waktu itu yang dari kayu. Jadi ada teknologinya, menyambung-nyambung sampai menjadi soko. Ya, soko itu tiang besar yang terbuat dari kayu. Ini kan membuktikan bahwa orang Cina itu bersahabat dengan orang Jawa. Nah, itu membuktikan bahwa tidak geger, ya, seperti potong telinga. Itu. Kemudian ada pemberontakan orang Jawa yang bakar-bakar toko orang Cina, kemudian ada pengusiran orang Cina, itu hubungan yang kurang baik ya. Ini ada gambar-gambar buku yang membuktikan bahwa orang Cina datang ke Jawa itu tidak hanya orang, tapi luku. Luku itu bahasa Jawa sekarang, tapi kalau di
lihat luku itu bahasa Cina. Berarti luku ini dulu dibawa oleh orang Cina ke Jawa, kemudian luku itu sampai sekarang masih ada. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut bajak kerbau. Nah, itu namanya luku. Nah, walaupun sekarang sudah tidak ada karena kerbau sekarang sudah berkurang, nah, tapi membuktikan bahwa Cina datang ke Indonesia juga membawa teknologi. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Besok disambung lagi di sambungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.